Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Saat ini kami kembali membahas tentang perekonomian, di mana dampak dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan perekonomian di Bali terutama semakin terpuruk. Dan yang mengandalkan sektor pariwisata ini saat ini tidak bisa diandalkan di tengah adanya pandemi COVID-19. Saat ini kami bersama dengan Bapak Imade Suwarjo SHMH selaku Sekjen Perbarindo Bali dan juga Bapak Inengah Sutasmadi praktisi perbankan. Mari kita sapa beliau. Om Swastiastu, Pak Made, Pak Nengah. Bagaimana kabarnya Pak Made? Sehat. Sehat. Pak Nengah saya juga ya. Sehat. Memang harus selalu sehat ya. Sehat. Ya, jadi mungkin saya ke Pak Made dulu ya Pak Made ya. Saat ini ancaman krisis perbankan ini kan dikarenakan juga salah satunya pembangunan dari villa, hotel dan juga properti ini disampaikan hanya menggunakan dana pribadinya itu 25% dan 75%-nya itu menggunakan dana bank. Dan kondisi properti Bali saat ini kan tentunya diam ya, bahkan stuck mengalami banyak penurunan. Jadi bagaimana Pak Made gambaran kondisi BPR saat ini khususnya di properti? Baik Mbak Dewi. Om Swastiastu, pemirsa Bali TV yang saya hormati, salam sehat, jaga sehat. Pada kesempatan ini kami cerita sedikit bersama masyarakat bahwasannya apa yang ditanyakan oleh sahabat kita dari Bisnis Bali, bagaimana kondisi perbankan di dalam situasi pandemi ini khususnya menyangkut mengenai properti. Jadi kalau kami cerita sedikit mengenai situasi perbankan, bukan hanya properti yang menyebabkan kita agak menurun, agak menurun produksi, melainkan bahwa ini global. Jadi banyak hal yang mempengaruhi, terutama karena yang paling berat ini kan karena pariwisata. Betul. Tapi sebelum pariwisata, sebelum pandemi ini kita memang di Indonesia, di Bali pada khususnya, kita diawali juga dengan situasi global ekonomi yang melemah. Jadi sebelum pandemi ini. Jadi kami cerita sedikit ke belakang perspektifnya bahwa sebelum pandemi global ekonomi kita situasinya melemah. Dari sana sudah ada tumpukan dana masuk. Jadi nasabah sudah mulai wait and see, melihat-melihat. Jadi maka dengan demikian dana yang masuk tidak berimbang dengan dana yang keluar. Jadi waktu itu. Nah maka dengan demikian pada saat tersebut tidak sedikit sahabat kami di perbankan masuk ke daerah properti sebagai pasar. Nah, di situ tentunya akan menjadi ganjalan pula. Kenapa demikian? Karena booming yang pertama itu properti juga turun. Dengan menurunnya properti ini menyebabkan tidak sedikit kredit yang di properti itu bermasalah. Nah, jadi cukup memberikan pengaruh properti terhadap operasional daripada perbankan. Ya, mungkin saya kalau langsung ke Pak Nengah, jadi bagaimana Pak gambaran kondisi BPR bagi praktisi dari perbankan? Kalau properti itu memang sebelum pandemi itu kan sudah menurun ya. Tahun 2017, 18, puncaknya di 2019 itu properti memang sangat-sangat memang turun. Nah, apalagi sekarang ada pandemi COVID COVID-19 itu memang memperparah. Nah, terkait dengan permodalan ataupun modal usaha atau di sektor usaha seperti hotel, villa itu memang ya dulunya memang segmen kita memang lumayan cukup besar di properti. Nah, semenjak ada penurunan kita mengurangi terkait dengan kredit ke properti. Apalagi sekarang pandemik ini sudah kita nggak bisa bermain yang besar. Kita ada yang kecil-kecil gitu. Langsung ke end user. Kalau dulu kan bisa kita ke pengembang. Itu kita biayai dengan cukup gede besar sekali. Nah, kalau sekarang kita end user saja. End user itu kita pilih-pilih. Dia punya penghasilan bagaimana kan gitu. Seperti itu. Ya mudah-mudahan kedepannya dengan mungkin vaksin berhasil, terus prokes sudah dijalankan dengan baik. Sehingga ya itulah harapan kita di perbankan. Sehingga kalau dengan itu ekonomi dengan kredit itu kan sejalan sama-sama jalan. Ekonomi jalan, kredit jalan, ekonomi jalan. Sehingga akan menjadi seimbang dan selaras lah terkait dengan itu. Sehingga properti nanti mungkin kita bisa biayai lebih.
lebih besar lagi, atau mungkin kita sudah mulai ke sektor properti, mungkin seperti itu. Kalau saat ini memang masih belum ya Pak ya? Belum, dan kecil ya. Kecil ya? Itu buat Jadi, user, ya kan? mungkin persentase penyaluran kredit ke sektor properti ini berapa Pak? Kalau saat ini memang kecil sekali ya, Sekali. persentasenya mungkin ya berkisar antara 20 sampai 25%. 25-20%, sisanya itu memang kita ke usaha-usaha yang memang produktif. Karena kita sudah mengetahui bahwa sektor itu memang sektor berisiko saat ini, di pandemi ini sangat berisiko. Sehingga kita ya sedikit mengurangi justru ya, memilih-milih dan selektif. Seperti itu mungkin. Lebih selektif Pak. Mungkin menurut apakah? Ya, jadi saya tambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Nengah tadi. Jadi BPR memang tidak memilih-milih pasar sebenarnya. Jadi yang penting cocok dan mitigasi risikonya sudah pas, pasti kita ambil. Dan justru menurut saya pasar properti sebenarnya pasar yang cukup bagus di perbankan. Kenapa demikian? Karena di BPR. Kenapa demikian? Karena para konsumen BPR untuk properti ini mereka lebih memilih BPR. Kenapa demikian? Karena kalau di tempat lain mungkin persyaratannya agak ribet ya. Kalau BPR mungkin lebih fleksibel, lebih gampang. Nah, kemudian yang kedua menurut saya di BPR itu pembayarannya pun lebih fleksibel. Jadi pembayarannya pun boleh lebih fleksibel, boleh anuitas, bunga tetap yang begitu rendah bunganya, kemudian bunga menurun. Itu juga menurunnya itu dalam menurun murni. Jadi kapan mereka punya uang banyak, mereka tutup kredit, tidak ada penalti. Nah, itulah sebabnya para konsumen kita lebih banyak memilih untuk perumahan itu untuk ke BPR. Nah, jadi mohon maaf saya sampaikan sedikit pertanyaannya Mbak Dewi tadi kalau tidak salah, bagaimana dengan pembangunan hotel dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau untuk size kredit yang besar begitu, itu mungkin bukan BPR punya pasar. Karena itu adalah kreditnya corporate. Kalau BPR itu adalah kreditnya itu adalah bentuk-bentuk konsumsi, jadi investasi dan konsumsi dia. Maka dengan demikian, jadi kami tidak munafik bahwa sejujurnya kredit kepemilikan rumah ini memang banyak masuk ke BPR. Cuman masalahnya sekarang itu adalah size-nya kecil. Nah, jadi apa yang dibilang sama Pak Nengah tadi itu saya sependapat. Bagaimana BPR bertahan hidup di masa pandemi ini? Kami sudah cerita tadi di depan itu. Apapun kita akan ambil yang namanya kita hadir di masyarakat, kita sebagai intermediasi, dari yang punya uang kepada mereka yang membutuhkan, kita tetap membantu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, cuman itu dia ada di middle sampai kecil, jadi menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Kenapa demikian? Karena BPR itu memang size-nya dia itu rural banking. Jadi BPR kecil adalah pasar kita sampai ke rentang kendalinya ke pedesaan. Jadi itu Mbak Dewi. Pak, jadi saat properti booming bank yang sudah diingatkan oleh otoritas dalam pembiayaan properti ini kan masih tetap membiayai. Jadi BPR sendiri dalam membiayai sektor properti seperti apa? Mungkin bisa ditegaskan lagi. Mengenai ingatan diingatkan oleh OJK sudah ada. Dan juga BPR sendiri sudah menerapkan yang disebut dengan manajemen risiko, MR. Jadi bahkan tahun 2019 adalah tahun mengikrarkan tahun manajemen risiko. Terlebih sekarang nih Mbak Dewi. Jadi kami sampaikan terlebih dalam situasi sekarang ini, BPR harus tetap bertahan hidup dalam situasi apapun. Yang paling berat kita rasakan sekarang adalah mengenai situasi nasabah kita yang terdampak langsung maupun yang terdampak. Ya, syukur pemerintah memberikan relaksasi. Jadi relaksasi POJK 11 dan POJK 48. Nah, cuman bagi BPR relaksasi ini memang dari segi regulasi kelihatannya bagus, tetapi dari segi BPR kan berat sebenarnya. Kenapa? Karena PIKOS yang kita keluarkan tidak berimbang dengan income yang masuk. Itu ya. Nah, jadi ini juga kami titip dengan melalui media ini, mudah-mudahan stakeholder mendengarkan ini semua sehingga nanti ada pertimbangan lain untuk Bali diberikan regulasi khusus. Kenapa? Karena Bali paling terdampak dengan situasi pandemi ini. Nah, kemudian mengenai properti sudah diingatkan oleh OJK, itu sudah diingatkan. Mungkin jauh sebelum terjadinya
global ekonomi yang ada di Bali tahun 2016-an, 17, 18 itu boomingnya itu kan 2014-15 ya Pak ya. Itu booming banget, pertumbuhan tinggi sekali. Tetapi di negara lain tetangga kita udah mulai merintih waktu itu. Dengan terjadinya kejadian di negara tetangga bahwa itu sudah jadi masalah properti dan otomotif waktu itu, kita sudah mulai wanti-wanti. Jadi apa yang terjadi di negara lain kita juga harus sudah menyikapi, jangan sampai terjadi di kita. Nah itulah manajemen risiko. Penerapannya adalah kita sudah menghitung, pertanyaan Mbak Dewi benar, berapa persen? Nah, berapa persen portofolio kita di kredit properti, berapa persen portofolio kita di investasi modal maupun konsumsi. Kita hitung ini. Manakala satu ini bermasalah, yang lain masih harus tetap hidup. Nah itu pola kita untuk memitigasi risiko. Jadi jangan sampai risiko itu babrak kena semua. Nah bagi teman-teman yang full di sini ya sulit kami ceritakan. Nah tapi bagi kita yang pengelolaannya betul-betul berdasarkan manajemen risiko, kami yakin tidak terlalu merintih teman kita dalam situasi seperti ini. Nah itu sebabnya portofolio kredit kita yang kita berikan kepada masyarakat itu harus bervariasi dia. Betul. Sehingga satu yang tidak bisa menghasilkan, yang lain masih bisa menghasilkan. Itulah sebabnya kami meyakini bahwa dalam situasi pandemi ini BPR di Bali masih kuat. Masih kuat ya. Dan buktinya sekarang kita masih siap kok kalau ada masyarakat yang mau membutuhkan kredit. Dan saya berharap masyarakat ini bangkit, jangan berhenti, jangan takut dengan COVID. Yang penting kita tuh sudah memakai prokes, masker, jarak yang cukup, cuci tangan dan lain sebagainya. Intinya itu sudah menjaga sehat. Maka dengan demikian kalau semua masyarakat seperti ini, COVID hilang, ekonomi bangkit. Jadi kita bisa seperti biasa lagi. Tidak ada PPKM, tidak ada PSBB dan lain sebagainya itu. Nah, jangan pernah dalam kesempatan ini kita menyesali pemerintah mengeluarkan pembatasan-pembatasan seperti ini. Justru dengan ini kita sama-sama semua komit bahwa COVID itu harus segera hilang. Kompak semua, tidak ada penyebaran, COVID hilang. Jadi itu harapan kami, ekonomi bangkit, kita bisa berinteraksi seperti biasa lagi. Sangat diperlukan kerjasama antar elemen masyarakat ya Pak ya, untuk melewati pandemi ini. Mungkin Pak Nengah ini menambahkan. Ya, silakan. Kalau kredit properti ini kan kue yang sangat enak, enak sekali sebenarnya. Karena enak untuk dikelola Pak ya. Betul, karena kenapa? Properti ini kalau pendapatan masyarakat meningkat, otomatis kan ke properti. Contoh mungkin kalau sekarang zaman milenial itu kaum yang milenial itu sudah mulai investasi ke properti. Cuman karena ekonomi saja yang kita tangani, kita mengandalkan pariwisata, pendapatan berkurang, sehingga ekonomi itu tidak bergerak dengan bagus, agak lambat, sehingga ya properti juga tersendat. Coba nanti kalau pariwisata bagus, saya yakin properti ini kan booming lagi. Itu menjadi pendapatan kita memang di perbankan, sehingga itu yang akan meningkatkan portofolio kita meningkat, sehingga pendapatan kita meningkat, otomatis semua akan berpengaruh. Jadi semua sektor ekonomi, baik yang milenial, begitu juga yang punya usaha. Kalau punya uang pasti beli tanah kan itu jadi tanah, beli rumah dan lain-lain. Jadi ukuran kebanggaan sebagai prestis daripada kaum milenial itu adalah rumah dan mobil kan gitu ya. Jadi kalau sudah punya rumah, berarti inilah kesuksesan saya. Walaupun itu sifatnya mencicilkan, tapi mencicilkan harus ada ukurannya. Jadi ada uang masuk pakai cicil rumah. Itu. Sebenarnya masyarakat sekarang tidak usah takut punya utang, tidak usah malu dengan utang. Justru karena itu kami hadir, kami siap memberikan pinjaman. Jadi orang tidak mungkin kita beli rumah itu uang tabungan dulu, lama nabungnya. Begitu uang kita banyak, rumah udah berubah harganya. Begitu mau beli mobil, udah datang mobil baru lagi. Maka dengan demikian kami hadir Bapak Ibu para pemirsa Bali TV, jangan takut punya utang, dan kami siap selalu hadir membantu kesulitan finansial masyarakat dalam kondisi pandemi ini. Baik Pak Made, Pak Nengah, karena waktunya sudah habis. Terima kasih banyak informasinya. Artinya BPR selalu siap ya di tengah pandemi COVID-19 ini.
Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Made Suardja, Sekjen Perbarindo Bali, dan juga Pak Nengah Suta Sumadi, praktisi perbankan. Demikian bisnis Bali News kali ini, saya Dewi Neri, sampai berjumpa kembali. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.